Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kembali saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan yang kembali memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan ini, untuk menyampaikan firman Tuhan, melayani Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan di GPI Bukit Permai ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mempersingkat waktu, saya langsung menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua ini kita baca dari Yakobus pasal yang pertama ayat ke-26. Yakobus pasal yang pertama ayat ke-26. Karena ini hanya satu ayat, mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya boleh menggarisbawahi di sini. Yang pertama, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, saya boleh garis bawah di sini beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, saya garis bawahi lidah. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ada dua hal di sini yang saya tekankan, yaitu ibadah dan lidah. Ada apa hubungan ibadah dengan lidah? Di sini dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Lidah ini berarti sangat punya pengaruh. Dia bisa membuat ibadah kita, dia bisa membuat pelayanan kita menjadi sia-sia. Dan dia juga bisa membuat ibadah kita, pelayanan kita menjadi berbau harum di hadapan Tuhan. Begitu luar biasanya pengaruh lidah ini. Nah, kalau lidah ini sangat berpengaruh, berarti dikatakan di sini wajib kita mengekangnya. Kalau tidak dikekang, berarti berbahaya. Ilmuwan Amerika Serikat menemukan bahwa wanita itu dikenal makhluk yang jauh lebih cerewet daripada pria. Dalam penelitian mereka mengatakan dalam sehari saja wanita itu bisa mengeluarkan kata-kata 20.000, sementara pria itu hanya sekitar 7.000. Ya, beda 13.000 lah. Hanya 13.000. Apa alasannya sebenarnya? Nah, dalam penelitian itu, ini menunjukkan tingginya kadar protein. Protein itu protein bahasa namanya. Protein bahasa namanya FOXP2. Jadi nama protein bahasa ini namanya protein bahasa FOXP2 di dalam otak manusia. Nah, ternyata protein bahasa FOXP2 ini ditemukan di dalam otak para wanita. Makanya itulah sebabnya para wanita itu jauh lebih cerewet daripada laki-laki. Nah, bukan rahasia lagi lah, ini udah rahasia umum. Biasanya laki-laki baru ngomong satu, minimal dia 1 sampai 15 udah selesai. Biasanya kalau tidak ngomong 1 sampai 15 mungkin agak meriang, pusing dia, jadi harus dikeluarkan semua. Nanti kalau udah keluar tuh baru lega. Kita nggak bisa nyalahin wanita, memang sudah dari sononya. Jadi saya juga semenjak belajar ini, kalau di rumah itu banyak yang ya cerewet-cerewet, oh berarti memang udah takdirnya seperti itu. Jadi kita laki-laki harus banyak bersabar. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berdasarkan penelitian ini, satu yang saya garis bawahi di sini, kita harus saling memahami satu dengan yang lain. Artinya jangan hanya gara-gara ini maka terjadi permasalahan antara laki-laki perempuan, antara suami dengan istri. Antara suami dengan istri itu dalam rumah tangga itu harus ada saling pengertian. Nah, kita sudah dapat ilmunya ini satu ini. Ya. Bapak Ibu,
Dengan kondisi ini, maka khususnya ini saya tekankan bagi kita semua dan khususnya kepada kaum ibu, walaupun kita ditakdirkan untuk jauh lebih banyak berkata-kata daripada pria, hati-hatilah. Tadi dikatakan bahwa lidah itu bisa merusak ibadah kita, bisa merusak pelayanan kita kalau kita nggak hati-hati. Orang beribadah harus mampu mengekang lidahnya. Lidah itu apa sih? Lidah itu adalah bagian terkecil dari tubuh kita, namun bisa mengakibatkan masalah yang besar jika tidak dijaga. Lidah itu bagaikan korek api, sekecil korek api, tapi dia bisa membakar satu hutan. Dia juga bagaikan racun yang keluar dari lidah dan bisa menghancurkan seluruh tubuh kita. Artinya bahwa lidah ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak jaga, lidah ini akan sangat berdampak, sangat berbahaya. Ada beberapa yang kita lihat di negeri kita saat ini yang lagi viral. Mentang-mentang ada undang-undang yang mengatakan bahwa semua warga negara bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengkritik, bebas menyampaikan pendapatnya. Akhirnya kebablasan. Akhirnya terlalu bebas tanpa memperhatikan norma-norma. Akhirnya yang terjadi kegaduhan di mana-mana. Dan kalau itu tidak diatasi, bisa merusak negeri ini. Bayangkan hanya lidah sekecil ini bisa merusak bangsa ini. Kalau bangsa aja, satu negara aja bisa dirusak, apalagi gereja, apalagi rumah tangga, bisa rusak. Dia hanya bagian terkecil, tapi bisa menyebabkan masalah yang besar. Itu sebabnya perlu pengekangan lidah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini semua anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu terlalu banyak ngomong untuk menginjili orang percaya kepada Yesus, tidak perlu. Cukup dari sikap kita, cukup dari perkataan kita, cukup dari menjaga lidah kita, orang bisa mengerti, melihat, oh ini orang benar. Perkataan kita hendaknya perkataan yang sudah dimaknai dengan kasih kepada Kristus. Kalau tidak, maka apapun juga yang kita omongkan, apapun juga kesaksian yang kita berikan, orang hanya menganggap hanya ngomong aja. Kenapa? Tidak sesuai. Ada orang yang sembarangan dalam berkata-kata tanpa memikirkan dampak dari perkataannya. Asal ngomong, seolah-olah dia sendiri yang hidup di dunia ini, nggak ada orang lain. Asal ngomong, seperti tadi yang baru saya ceritakan. Mentang-mentang sudah diberikan kebebasan, dijamin oleh undang-undang untuk bebas berbicara, akhirnya kebablasan, tidak memperhatikan lagi norma-norma. Ada orang yang sembarangan dalam berkata-kata tanpa memikirkan dampak dari perkataannya. Namun, saudaraku sekalian, anak-anak Tuhan harus memikirkan dampak dari perkataannya, sehingga kita bisa mengekang lidah kita, menjaga kata-kata kita, tutur kata kita, yang harus merupakan perkataan-perkataan yang menyejukkan bagi orang banyak. Harus bisa mereda konflik, harus bisa menguatkan, memberikan semangat kepada orang-orang yang lemah. Itu baru anak Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita, apa bedanya kita dengan mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Ada orang yang bingung dengan dirinya. Ada orang yang bingung dengan dirinya. Sebab kenapa? Udah rajin beribadah, udah rajin melayani Tuhan, udah rajin ikut kegiatan-kegiatan gereja, udah rajin menjaring jiwa, tapi hidupnya kok selalu bermasalah. Mengapa hidup ini tidak diberkati? Padahal udah sungguh-sungguh melayani. Apapun pelayanan, kalau ibadah itu
setiap hari dalam seminggu ikut semua. Setiap minggu, setiap hari. Kalau 6 hari dalam seminggu ada ibadah, dia ikut. Tapi kok bermasalah terus, kok tidak diberkati. Kadang-kadang kalau kita tidak menyadari ini, kita menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan Tuhanku tidak adil. Ya. Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata itu tadi yang saya sampaikan dari awal. Ternyata ada hubungan erat antara lidah dengan ibadah kita. Ada hubungan erat antara perkataan kita dengan berkat. Tadi kita baca di Yakobus, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Saya sedikit bersaksi. Dulu waktu saya masih anak muda, saya pernah tinggal di rumah hamba Tuhan lah. Ya, pas saat ibadah ya menyampaikan firman, khotbah, ya doa pagi, ya semua. Tapi lidah tidak bisa dikekang. Di rumah berantem, suami istri berantem, yang melerai siapa? Tetangga yang melerai. Akhirnya orang-orang di sekitar tersandung. Bagaimana sih melayani? Bagaimana sih selalu berdoa, selalu pelayanan, tapi kok berantem? Kalau ngomong lagi enggak, aduh. Kedengarlah semua tetangga. Dan kadang-kadang keluar kata-kata kasar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana ibadah kita menjadi berkat? Bagaimana ibadah kita itu berdampak bagi orang lain kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita? Hari ini kita diingatkan supaya masing-masing kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh darahnya Kristus, tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar melayani. Yang terpenting di sini adalah pelaku firman Tuhan. Kalau kita sudah jadi pelaku firman Tuhan, terlihat dari penampilan hidup kita, bicara kita, perkataan kita, lidah kita tidak melukai orang. Ketika kita melihat orang lain, bukan kesalahan yang kita cari-cari, tapi kita menjadi penyemangat bagi orang lain. Ya, tadi katakan, hendaknya lah perkataan kita itu menjadi penyejuk, menjadi penguat bagi yang lemah. Ya. Kalau tidak bisa menjaga lidah kita, maka ibadah kita dikatakan sia-sia. Sama aja kita menipu diri kita. Nah, orang yang menipu diri sama aja namanya itu orang munafik. Tidak sama perkataan dengan perbuatan. Hanya penampilan yang bisa ditunjukkan kepada orang banyak, sementara hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun kita rajin ibadah, tapi kalau mulut kita tidak bisa disiplin, maka ibadah kita itu sia-sia, pelayanan kita itu sia-sia. Kadang-kadang saya juga hamba Tuhan yang kecil ini, walaupun kami dipercayakan pelayanan yang kecil, tapi kadang-kadang saya itu merenung, Tuhan, saya tidak mau terhukum karena apa yang saya sampaikan. Di rumah itu ada orang tua kita, mama saya. Dia sering mengatakan begini, kalian anak-anakku jangan jadi hamba Tuhan yang terhukum karena omongan kalian. Ya, satu anakku korwil, kamu satu, ada satu lagi, 3 orang lah kalian jadi hamba Tuhan. Jadi ada diistilahkan itu, jangan seperti tugal. Tugal itu apa? Kalau di kampung, di sawah itu kan kita menanam padi itu pakai kayu, yang ujungnya itu dikasih bercabang begini. Jadi kalau nanam padi itu kan dipakai kayu itu. Setelah ditanam semua, kayunya dikemanain? Dibuang.
sementara padinya hidup. Saya bilang maksudnya apa, Ma? Iya, kamu menyampaikan firman Tuhan, nanti jemaat semua hidup, firman Tuhan itu hidup, kamu terbuang. Kenapa? Karena kamu tidak jadi pelaku firman. Aduh, itu sakit banget. Saya merinding. Ma, kenapa ngomong begitu, Ma? Iya, Mama nggak tahu Mama ini sampai kapan hidupnya. Ya inilah yang saya tinggalkan sama kalian. Jangan hanya bisa teriak-teriak di mimbar, memberkati orang, mengajak orang bernyanyi, tapi hidup kalian tidak sesuai. Haleluya. Saya diingatkan oleh nasihat orang tua. Ternyata berdiri di depan ini bukan bangga-banggaan. Harus jadi contoh terlebih dahulu. Jadi teladan dulu baru kita ngomong. Kalau enggak, kita jadi hamba Tuhan yang munafik. Saya teringat terus itu, benar juga. Nanam padi, padinya hidup, itu tugalnya dibuang. Sama aja, kita ini kayak tugalnya. Kita sudah menyampaikan firman, firman Tuhan itu hidup, yang mendengarkan juga diberkati, kita sendiri terbuang. Karena kita tidak jadi pelaku firman. Saya diberkati dengan banyak nasihat-nasihat orang tua. Meskipun orang tua kita itu tidak sekolah, sekolahnya hanya tamatan SD, tapi mereka sudah banyak makan asam garam, pengalaman hidup, dan itu sangat bermanfaat buat kita anak-anak mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mau ibadah dan pelayanan kita sia-sia, mari mulai mendisiplinkan bibir, mulut, lidah kita. Jangan sampai mengeluarkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang buruk, apalagi perkataan yang mengutuki orang lain. Kita kalau udah kesal, kadang-kadang mulut ini tidak bisa dikontrol. Jangankan orang lain, keluarga aja bisa kita kutuk. Kalau mulut ini sudah tidak terkontrol. Nah, kita harus beda dengan orang dunia. Kita semakin emosi, semakin marah, harus semakin bisa mengontrol diri. Haleluya. Yakobus 3, 9-10 dikatakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Rasul Yakobus mengatakan hal ini tidak boleh terjadi. Dari mulut yang sama tidak boleh keluar berkat dan kutuk. Harus berkata positif, harus berkata yang memberkati, memberi hidup dan pengharapan. Ya, Bapak Ibu, hati-hati dalam berbicara. Mungkin kalau ada teman-teman saya pemuda dulu tahu siapa saya waktu pemuda di sini. Ya, emosinya lumayan lah, agak-agak temperamen juga. Ya, dulu ikut-ikutan sama Pak siapa? Saya lupa namanya nih. Teman saya pemuda dulu siapa Pak? Pak apa-apahan benar. Ah, itu teman saya dulu. Kalau kita sama-sama udah marah itu lari semua orang. Tapi saya bertobat lah. Dengan saya banyak belajar firman Tuhan, saya bertobat. Ternyata tidak ada gunanya. Ya, kita harus jadi berkat dalam perkataan kita, sikap kita, tindakan kita. Barulah pelayanan kita itu berarti. Kalau enggak, maka pelayanan kita itu akan sia-sia. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Jika kita mengalami masalah yang tadi saya ceritakan, cek apakah kehidupan kita sudah benar di hadapan Tuhan. Terutama bibir kita, mulut kita, perkataan kita sudah benar di hadapan Tuhan atau belum. Kalau sudah benar, tingkatkan, pertahankan dan tingkatkan. Kalau belum, bertobatlah sekarang. Mulailah kehidupan yang baru untuk hidup benar, bicara yang benar, perkataan yang benar. Kekang lidah, tidak boleh sembarangan bicara. Hendaknya dari mulut ini keluar kata-kata yang memberkati dan kata-kata yang bisa menyemangati orang lain. Itulah pesan singkat yang sampaikan malam hari ini. Karena nanti Bapak Gembala lagi menyempurnakan firman Tuhan, saya cukupkan sampai di sini saja. Puji Tuhan. Menunggu Bapak Gembala untuk menyempurnakan ibadah kita dengan firman Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Tapi janji Tuhan akan diberikan kepadamu asalkan engkau setia. Haleluya. Ya, jadi kalau khotbahnya Pak Pendeta kita, aku berterima kasih kepada Pak Pendeta kita yang menyinggung ini. Saya
kalau saya seorang wanita, seorang ibu, saya juga cari itu orang yang bikin penelitian itu. Karena berapa ribu tadi? 20.000 per hari. Jadi ketahuan ibu-ibu ini punya kebiasaan 20.000 kata per hari. Kita protes. Kalau saya seorang ibu, rame-rame deh dengan ibu-ibu lain protes peneliti Amerika ini. Tapi mungkin ada baiknya juga untuk kita tahu, ya, bahwa jadi kalau ibu, kalau nggak cerewet memang anak-anaknya bagaimana mau, ya tuh. Terkadang memang aku, ya memang ke ibu pendeta kita ini kalau ngomelin anak-anaknya, nasehatin mungkin maunya, tapi terkadang aduh, ya. Tapi ya setelah khotbah Pak Pendeta ini saya jadi tahu, nanti saya biarkan aja ibu pendeta ngomel aja sama anaknya itu. Ya, terkadang saya gak ini juga gitu loh. Aduh, ini lagi makan diomelin, kapan enggak diomelinnya? Saya takut lagi tidur juga diomelin gitu loh. Tapi ya sudahlah, karena Pak Pendeta sudah bilang tadi, ya udah kita terima aja lah. Kodrak ibu-ibu itu ngomel ya sudah. Tapi maksudnya baik. Tentunya, ya tidak seperti tetangga saya di kampung sana, ngomelnya ke semua tetangga pun diomelin, berantem lulu, lah beda itu. Ya, semuanya, wow, ini jangan. Kalau untuk kebaikan keluarga anak-anak, ya. Tapi kalau pas ibu-ibu ngomel itu, suami jangan dekat-dekat, bisa diomelin kau. Harus jauh-jauh. Ya, tapi ini bagus ini pelajaran. Hati-hati. Dan gereja ini memang mengajarkan tentang hidup dalam Tuhan. Ya, jangan sampai ngomong, saya selalu sering terlebih kepada hamba Tuhan. Saya gak tegas. Mungkin ada kadar kerasnya untuk hamba-hamba Tuhan. Jangan hanya ngomong. Jangan hanya berucap dari mimbar ini tentang sesuatu kebaikan. Harus dipraktekkan dalam hidup. Itu prinsip itu. Ya, karena perikopnya itu Bapak Ibu. Perikopnya itu. Coba saudara baca. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Itu perikopnya tentang apa? Ya, adanya sifat-sifat gak baik. Bahkan Alkitab atau catatan Alkitab mengatakan bobrok. Ya. Kalau kita baca itu ayat-ayat itu, ya, sampai ya mulai ayat 19 itu ada perikopnya itu, saudara baca itu. Bahkan ada perintah untuk meneliti hukum, artinya dibaca, disimak firman Tuhan untuk dihayati, dikunyah dengan baik-baik. Halo jemaat GPI Bukit Permai, baik yang hadir di sini maupun yang ikut secara live streaming, ataupun siapapun jemaat GPI Bukit Permai yang membuka YouTube tentang khotbah hari Kamis ini, dengarkan pengajaran agar manusiamu terbentuk menjadi manusia ilahi, karena hanya manusia ilahi yang layak nanti menyongsong Tuhan di awan-awan, tidak memiliki sifat-sifat bobrok yang hanya ngomong, yang hanya tahu tapi tidak praktek tentang firman Tuhan. Maka disebutkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, pemahaman tentang firman itu harus dikunyah baik-baik, dicerna baik-baik, lalu hidup masuk kepada tubuh rohani kita dan menumbuhkan manusia rohani kita secara sehat dan melakukan firman Tuhan itu. Begitu Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar untuk ibadah seperti yang disampaikan hamba Tuhan tadi. Nah, saya tadi singgung bahwa saya mencoba, terkadang saya merasa masih jauh. Ya, terkadang banyak hal yang saya mau kerjakan tapi lingkungan, ya tadi seperti disebut tadi ada hamba Tuhan yang berdua pagi, berdua malam, tapi berantem lulu. Ya, tidak hanya di rumah tapi di luar juga berantem. Lah ini, maaf ya, saya harus kasih tahu kepada kalian, kunyah pelan-pelan firman itu. Lihat ayat yang ke-25 ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ya,
Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan yang bertekun di dalamnya, bertekun di dalamnya itu pelan-pelan, menyikapi secara hati-hati, baik-baik, melihat secara jelas semua hal yang diketahui tentang hukum Tuhan itu. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, yang seperti sering orang-orang luar katakan tak perbuat, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Yes. Ya kan? Dunia ini aduh kayaknya silau oleh ketenaran, nama hebat. Ya. Terkadang saya kemarin ya nggak banyak sih, aku lihat aja di YouTube ada pernikahan seorang pengacara terkenal, ya kan, senyum, menangis, memeluk, ada anaknya menikah, tapi pernah saya lihat dia peluk-peluk cewek-cewek kiri kanannya. Bagaimana sih ini orang? Tapi suatu saat kelihatan masuk ke gereja diberkati dan dipertontonkan mobil-mobil mewah di depan gereja itu, mobil pengantin aja sampai sekian miliar satu. Wow, kan silau kita melihat, diberkati. Tunggu dulu. Ya saya tidak menghukum ya, tapi terkadang kita dunia ini begitu mempertontonkannya kepada kita, sehingga orang-orang yang lemah kerohaniannya, bagaimana saya? Enggak, Bapak Ibu. Kalau ingat tadi firman Tuhan di kitab Yeremia tadi, Tuhan berikan kelegaan, hati damai sejahtera. Ada masanya orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan, menyebut dirinya orang Kristen, nuraninya, roh yang ada padanya itu akan menghukumnya. Jangan kita menghukumnya, menuduhnya, sehingga gelisah. Ada masanya. Sekarang masih kuat hal-hal yang duniawi itu. Nanti pada masa tua, pada masa merenung, ada suara kehendak yang dalam dirinya itu akan menuduhnya. Kau. Kalau dia bertobat selamat, kalau dia tidak bertobat masuk neraka. Seperti orang kaya yang berbaju ungu. Begitu, sangat jelas pengajaran Tuhan. Maka terima kasih kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan pemeliharaan rohani kepada jemaat GBI Permai. Ya, walaupun terkadang saya tidak bersama dengan saudara, tapi saya berdoa Tuhan selalu jaga dan pelihara kita bersama. Terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan, ya, para pengkhotbah malam hari ini yang telah memberikan, men-share hal-hal yang sangat beruntung, sangat baik, berguna buat kita untuk kita renungkan dan kita simak dan kita hidupi firman Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Engkau ada bersamaku.